Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 10 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Manajemen Strategi, Pengendalian, dan Evaluasi Strategi. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, IKD Edo Pranata, kedua Gede Yoga Siwananda, ketiga Pandey Ketut Adi Kusuma Putra, keempat Iwayan Aryanata, kelima Edo Dwi Laksono, keenam Ikomang Agus Yogandara. Baik, untuk materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Yoga Siwananda, NPM 114. Di sini saya akan melanjutkan materi dan pembahasannya. Yang pertama adalah pengendalian strategi. Secara umum, pengendalian sering didefinisikan sebagai tindakan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pengendalian ini, manajemen harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai hasil yang diinginkan, yaitu definisi pengendalian. Definisi pengendalian strategis adalah suatu usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah-masalah atau perubahan-perubahan dalam asumsi dasarnya, dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Dan yang berikutnya adalah jenis-jenis pengendalian. P. Lawrence, M. F. S. Morton, dan S. Goshal dalam buku mereka mengenai pengendalian strategis mengidentifikasi 3 jenis pengendalian, yaitu yang pertama, pengendalian strategis. Berhubungan dengan arah strategis dasar perusahaan di dalam hubungannya dengan lingkungan perusahaan. Pengendalian strategis memfokuskan pada organisasi sebagai satu keseluruhan dan menekankan pada pengukuran jangka panjang atau ITN atau lebih, seperti ROI dan perubahan dalam nilai pemegang saham. Adalah ini sekarang dari antisipasi aliran arus kas di masa yang akan datang dari sebuah bisnis ditambah dengan nilai perusahaan apabila dilikuidasi. Dan yang kedua adalah pengamatan strategis. Pengamatan strategis dirancang untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Berbeda dengan pengendalian premis yang bersifat terfokus, pengamatan strategi tidak terfokus. Dan pengendalian berupa peringatan khusus. Pengendalian berupa peringatan khusus merupakan tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Dan yang terakhir ada pengendalian atas implementasi. Pengendalian atas implementasi dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengukuran kinerja organisasi. Pengertian pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Menurut Hussein dan Mowen 2004, pengukuran kinerja terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja
aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer, pengukuran aktivitas sebagai fondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai sebagai baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasikan apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi, dan karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan yang memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi 2005, tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui tingkat tercapaian tujuan organisasi. 2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. 4. Memberikan pertimbangan yang sinematik dalam membuat keputusan. 5. Memotivasi pegawai. 6. Menciptakan akuntabilitas publik. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian C, evaluasi strategi. A, pengertian evaluasi strategi. Merupakan tahap final dari manajemen strategi. Biasanya, manajer ingin mengetahui informasi tentang kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Semua strategi sangat diperlukan untuk modifikasi di masa yang akan datang, sebab lingkungan secara konstan akan selalu berubah. Pengertian evaluasi yaitu proses monitoring atas aktivitas perusahaan dan hasil suatu performa sehingga performa aktual dapat dibandingkan dengan performa yang diinginkan. Secara umum, 1. Hasil yang dicapai melebihi harapan dan target. 2. Hasil yang diharapkan sama dengan harapan dan target. 3. Hasil yang dicapai kurang dari harapan dan target. Membuat kriteria evaluasi hendaknya jangan terlalu subjektif, karena akan menjadikan penilaian tidak fair. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dari strategi yang telah diimplementasikan adalah sebagai berikut. 1. Market share yang dicapai. 2. Profitabilitas yang dicapai. 3. Hasil pengembalian atas ekuitas. 4. Return of investment. 5. Biaya produksi dan efisiensi. 6. Jumlah hari kerja yang mogok. Agar penilaian mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu diketahui faktor-faktor yang apa saja yang harus dinilai. Objek penilaian dapat diarahkan secara langsung, yaitu tujuan dan sasaran perusahaan ini, misi, strategi itu sendiri, struktur organisasi perusahaan, dan komposisi manajerial dalam perusahaan. Baik, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Kusyogantara, NPM 656. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Karakteristik dari evaluasi strategi. Semua penyusunan strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat vital bagi kelangsungan organisasi.
Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, yaitu 1. Memeriksa dasar strategi perusahaan. 2. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. 3. Mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. 1. Konsistensi. Sebuah strategi harusnya tidak membuat tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Terdapat tiga paduan untuk membantu menunjukkan apakah masalah organisasi merupakan hasil dari ketidakkonsistenan dalam strategi. 1. Jika masalah manajerial terus berlanjut meskipun telah terjadi pergantian personel, dan jika masalah tersebut cenderung lebih berbasis isu ketimbang berbasis manusia, maka strategi mungkin tidak konsisten. 2. Jika keberhasilan satu departemen dalam organisasi memiliki arti atau diinterpretasikan sebagai kegagalan departemen lain, maka strategi mungkin tidak konsisten. 3. Jika masalah dan isu kebijakan selalu dibawa ke atas untuk mendapatkan pemecahan, maka strategi mungkin tidak konsisten. 2. Konsunan mengacu pada kebutuhan penyusun strategi untuk menilai suatu rangkaian tren dan juga tren individual dalam mengevaluasi strategi. 3. Kelayakan. Sebuah strategi harus mengolah dengan seksama sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan masalah turunan yang tidak terpecahkan. 4. Keunggulan. Suatu strategi harus memfasilitasi perbuatan dan atau peliharaan dari sebuah keunggulan kompetitif dalam area aktivitas yang terpilih. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil dari superioritas dalam suatu dari tiga area berikut. 1. Sumber daya. 2. Keahlian. 3. Posisi. Ide bahwa positioning dari satu sumber daya dapat meningkatkan kombinasi efektivitasnya berasal dari teori militer, pemain catur, dan diplomat. Evaluasi strategi sangat penting karena perusahaan menghadapi lingkungan yang dinamis, di mana faktor-faktor internal maupun eksternal sering berubah dengan cepat dan dramatis. Sebuah organisasi tidak boleh terlena dengan keberhasilannya. Evaluasi strategi menjadi semakin sulit dari waktu ke waktu karena berbagai sebab. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Wayan Arianata, MPN 513. C. Proses mengevaluasi strategi. Evaluasi strategi dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi. Evaluasi strategi seharusnya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, dan merangsang kreativitas dan mengembangkan alternatif dan rumusan kriteria evaluasi. Di samping ukuran organisasi, diperlukan manajemen dengan berkeliling ke semua tingkat organisasi untuk mewujudkan evaluasi strategi yang efektif. Aktivitas evaluasi strategi harus dilakukan terus-menerus, tidak hanya pada akhir periode atau saat permasalahan muncul. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengendalian dan evaluasi strategi bagi perusahaan sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan. Pengendalian dan evaluasi strategi merupakan usaha yang dilakukan oleh
perusahaan untuk mengetahui di mana kelemahan dari strategi yang sudah diterapkan. Selain itu, pengendalian dan evaluasi strategi digunakan perusahaan untuk memaksimalkan strategi di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.